Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya. Pada waktu akhir tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad menulis surat kepada sejumlah raja di wilayah Arab dan sekitarnya. Tujuannya untuk mengajak mereka masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad memilih beberapa sahabat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk dijadikan utusan kepada raja-raja. Tokoh ulama besar Al-Mansurufuri menyebut Nabi Muhammad mengirim beberapa utusan itu pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Salah satu surat yang dikirimkan itu adalah kepada Kisra, Raja Persia. Berikut isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra, penguasa Persia. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, dan bersaksi tiada ilah selain Allah dan yang Esa, tiada sekutu baginya. Bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ajak kamu dengan seruan Allah, karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Masuk Islamlah, niscaya kamu selamat. Jika kamu enggan, kamu akan memikul dosa orang Majusi. Demikian surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengantarkan surat ini, Nabi Muhammad memilih Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Sesampainya di Kisra, Abdullah diterima Raja Kisra di ruang kerajaan. Surat tersebut diserahkan langsung ke Raja Kisra. Raja Kisra menerimanya dan diserahkan ke sekretarisnya untuk dibaca. Ketika surat itu dibacakan oleh sekretaris Raja Kisra, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, penguasa Kisra, berbahagialah siapa yang mengikuti petunjuk. Baru sampai di situ sekretaris membaca surat, api kemarahan menyala di dada Kisra. Mukanya merah dan urat lehernya membesar. Dia tersinggung berat karena Rasulullah menyebut nama dirinya sendiri lebih dahulu sebelum menuliskan nama Kisra. Lalu Kisra merebut surat tersebut dari tangan sekretarisnya dan menyobeknya tanpa mengetahui isi surat selanjutnya. Raja Kisra berkata, berani-beraninya dia menulis surat seperti itu kepadaku, padahal dia budakku, teriak Kisra. Lalu dia memerintahkan kepada pengawalnya agar Abdullah bin Huzafah diusir dari majelis. Abdullah pun keluar dari majelis Kisra. Tatkala kabar itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun berdoa agar Allah mengoyak-ngoyak kerajaan Kisra, sebagaimana dia mengoyak surat tersebut. Setelah membaca surat
dari Nabi Muhammad tersebut, Raja Kisra menulis surat kepada Bazan, Gubernur Kisra di Yaman. Dalam suratnya dia berkata, "Kirimkan 2 orang anak buahmu yang kuat kepada orang Hijaz itu, agar mereka membawanya kepadaku." Lalu Gubernur Bazan memilih 2 orang anak buahnya dan mengutus mereka dengan membawa surat kepada Nabi Muhammad SAW. Surat itu berisi hinaan dan ancaman kepada Nabi Muhammad SAW supaya bersedia mengabdi kepada kerajaan Persia. Nabi Muhammad SAW tersenyum setelah mengetahui isi surat tersebut. Nabi pun memerintahkan agar kedua utusan itu menemuinya di hari keesokan. Pada saat itu di kerajaan Kisra sedang terjadi pemberontakan besar yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Setelah merobek-robek surat dari Rasulullah SAW, nasib Kisra berubah drastis. Dalam suatu pertemuan keluarga terjadilah pertikaian yang sangat keras. Sirawah, putra mahkota Kisra, bangkit menyerang ayahnya dan membunuhnya. Dia juga membunuh beberapa saudara lelakinya. Karena Sirawah curiga kekuasaan akan direbut mereka, sehingga yang tersisa hidup hanya saudara perempuannya saja. Total tewas dalam perselisihan keluarga itu sebanyak 15 orang. Kemudian Sirawah mengambil alih tampuk kekuasaan. Pembunuhan ini terjadi pada malam Selasa tanggal 10 Jumadil Ula tahun ke-7 Hijriah. Nabi Muhammad SAW mengetahui peristiwa tersebut melalui wahyu. Keesokan harinya, kedua utusan Gubernur Kisra itu datang menemui Nabi. Nabi pun memberitahukan peristiwa pembunuhan itu kepada keduanya. Rasulullah SAW berkata kepada kedua utusan tersebut, "Sampaikan kepada Gubernur Kisra bahwa Rabbku telah membunuh Raja Kisra, tuannya, malam tadi, 7 jam yang lalu," kata Nabi Muhammad kepada kedua utusan tersebut. Mendengar penuturan Rasulullah SAW, kedua utusan tersebut belum yakin dan berkata, "Apakah kau sadar apa yang kau katakan?" tanya kedua utusan itu. "Kami tadinya telah memberi ancaman yang lebih ringan kepadamu. Sekarang apa kau berani bila kami menulis perkataanmu ini dan kami laporkan kepada raja kami?" kata keduanya. Rasulullah SAW menjawab, "Silakan." Kemudian beliau melanjutkan berkata, "Ceritakan hal itu kepada raja kalian. Katakan bahwa agama dan kekuasaanku ini akan mencapai apa yang telah dicapai kerajaan Kisra dan akan sampai ke ujung dunia. Katakan juga kepadanya, jika dia masuk Islam, aku akan berikan apa yang ada dalam kekuasaannya, dan aku jadikan dirinya sebagai raja atas kaumnya," kata Rasulullah SAW. Lalu keluarlah keduanya dari hadapan Nabi dan pulang menghadap Bazan, Gubernur Kisra di Yaman. Dan mereka berdua menceritakan semua kepadanya. Tidak lama setelah kedua utusan Bazan bercerita tentang pembunuhan Raja Kisra oleh anaknya sendiri yang dikabarkan Rasulullah SAW.
Pada saat itu juga datang surat dari kerajaan Kisra kepada Bazan, gubernur Kisra di Yaman, berisi pemberitahuan tentang pembunuhan yang dilakukan Sirawah terhadap ayahnya Raja Kisra. Dari rangkaian peristiwa penuturan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran yang terjadi membuat gubernur Kisra sadar bahwa kejadian yang menimpa kerajaan Kisra bukan hanya kebetulan saja. Peristiwa itulah yang menyebabkan masuknya Bazan, gubernur Kisra di Yaman, dan orang-orang Persia yang berada di Yaman ke dalam agama Islam. Kekuasaan kerajaan Kisra terkikis sedikit demi sedikit hingga akhirnya hilang total setelah kalah menghadapi serangan pasukan umat Islam pada 637 Masehi atau 8 tahun setelah Nabi berdoa. Perang Qadisiyah merupakan peristiwa besar yang terjadi di Irak. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan Muslim untuk menyerang tentara Kisra di Qadisiyah. Dalam perang sehari, 2.000 pasukan Muslim syahid, 10.000 pasukan Persia tewas. Di dalam kisah ini Nabi SAW telah mengetahui akan kebinasaan Raja Persia di saat berani menyobek surat beliau dan tidak menghormati beliau. Beliau mengetahui hal ini karena Allah telah menetapkan untuk kebinasaan orang yang membenci Rasulnya dan menyegerakan baginya kehancuran. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus." Surat Al-Kautsar ayat 3. Peperangan yang berlangsung sengit itu kemudian dimenangkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan para tentara Muslim. Akhirnya Sa'ad dan pasukan Muslim berhasil memasuki istana Kisra yang tampak megah dan mewah. Seluruh lantai istana Kisra dihampari permadani yang menghanyutkan kaki orang yang menginjaknya, serta dihiasi dengan perabotan yang mewah dan mahal. Sekian, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.